Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Bersama saya, Ibu Pujiati. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari: mensyukuri fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Proaktif melaksanakan fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Menganalisis fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Menyaji hasil analisis fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Macam-macam kekuasaan negara. 1. Menurut John Locke. A. Kekuasaan legislatif. B. Kekuasaan eksekutif. C. Kekuasaan federatif. 2. Menurut Montesquieu. A. Kekuasaan legislatif. B. Kekuasaan eksekutif. C. Kekuasaan yudikatif. 1. Kekuasaan menurut John Locke. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. C. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Yang kedua, kekuasaan menurut Montesquieu. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. A. Pembagian kekuasaan secara horizontal. 1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. 3. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. 4. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. 6. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. B.
Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, Kementerian Negara Republik Indonesia. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. A. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. B. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. C. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. D. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. A. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator terdiri atas A. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. B. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. C. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. D. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian
Di antaranya Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Badan Kepegawaian Negara. Sistem nilai dalam Pancasila. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dan falsafah negara. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup negara, dan sebagai dasar negara. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. A. Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. 1. Pengakuan adanya causa prima. Sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjamin penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. 3. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan untuk memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. 4. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. B. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. 3. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat. C. Nilai sila persatuan Indonesia. 1. Nasionalisme. 2. Cinta bangsa dan tanah air. 3. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. 5. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. D. Nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat
oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Permusyawaratan, artinya mengusahakan keputusan bersama secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. 3. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal itu yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. E. Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. 2. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. 3. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidang. Terima kasih, semoga bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.